Laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajibanmu memberikan petunjuk kepada manusia, kepada mereka. Artinya Nabi Muhammad. Kaf ini kepada Rasulullah. Bukan kewajibanmu ya Rasulullah memberikan petunjuk kepada manusia, kepada mereka, kepada sahabat-sahabat dan sebagainya. Paham? Jadi Nabi Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat itu menerima hidayah, itu karena sebab dari Allah. Allah membukakan hati untuk menerima hidayah. Kenapa kok bisa begitu, Beb? Kok dari Allah? Iya. Buktinya Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Kenapa? Justru Abu Lahab itu yang harus menerima misinya Nabi, dakwanya Nabi. Tetapi mengapa yang paling jadi musuhnya Abu Lahab? Karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Itu contoh. Jadi kalau kamu jelas, ya. Jadi Abu Lahab itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi berdakwah malah dihina Nabi Muhammad, dicaci maki dan sebagainya. Paham? Nah, untung panjenengan tak pernah nengalih, tak pernah tojuk, tak pernah perang, tak pernah ngakan bernabi, tapi beriman kepada Nabi. Maka untung panjenengan bisa nerima hidayah Allah SWT sehingga kenal kepada Nabi, kenal kepada Nabi. Yang namanya sudah nabinya ya harus kenal bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara berjuangnya dan dakwahnya. Semuanya ada di Al-Quran. Dan jadi kalau kamu tidak mau belajar Al-Quran, bagaimana caranya mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa harus Al-Quran? Katanya Sayyidina Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Karena akhlaknya Nabi ini ke Al-Quran. Cukup sempurna. Ya, sampai mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sudah. Tinggal kita bagaimana? Mengkaji, belajar mengkaji sehingga bisa diaplikasikan. Ya. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Berarti Abu Lahab itu tidak dikehendaki untuk menerima hidayah walaupun Rasulullah mendakwahi mereka. Paham? Jelas ya? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan jika kamu menginfakkan kepada orang lain dengan cara yang baik, maka sesungguhnya itu kembali kepada dirimu sendiri. Apa Allah yang untung? Tidak. Sama sekali Allah tidak pernah keberuntungan, tidak ada kemauan kepada kamu. Melainkan kamu itu mengikuti perintahnya supaya kebaikan itu kembali kepadamu. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Abri pasal 10.000, cekik datang 100.000. Datang ke siapa? Kabak tibi. Abak beri, tak datang ke orang tua, tak datang ke bini, tak datang ke anak. Abak saya beri. Makanya ajarkan istrimu itu baik. Ajarkan anakmu itu baik. Ajarkan ayah dan ibumu, kalau mau masih ada, ya silakan. Karena pembelajaran itu bukan hanya dari ayah kepada anak, tetapi ada kemungkinan anak mengajari orang tuanya. Karena anaknya lebih pintar misalnya. Tapi dengan cara yang sopan. Pak cerai-cerai, Pak cerai-cerai, Pak. Beningan ikan. Caranya bagaimana? Caranya, Pak, ada pengemis di depan. Tidak, maaf. Benda Pak ini ada. Maaf. Ya, kasihkan sama Pak. Belalah, sambilah begitu bilah. Nah, dia memberikan izin, termasuk dia akan kembali kepada ayah. Paham? Kalau abah tibi oleh ngatar dari abah, oleh ayah oleh. Dua. Habib kalau kadang-kadang begitu di omplong itu ya, omplong jalan masjid, bagi ke Ali, bagi ke Abu Bakar, kalah masuk, perak kan. Itu kembalinya kepada anak. Karena sebab kita orang mengajar, anak Habib dapat, anak-anak dapat karena ngajari. Ya dulu al khair kafa'ilih,
menunjukkan kepada kebaikan untuk berinfak, itu sama dia yang berinfak juga. Berarti Habib infak, ya Abu Bakar infak, Ali infak. Mengajari seperti itu. Cak ajari cerai, ya. Anak cak ajari cerai. Mun bapak cerai biasa ngajari cerai, itu biasa sudah. Kalau misalnya cerai ini anak diajari. Jangankan masalah uang, ada orang yang cerai itu di kitab pernah ditulis sampai karena ada orangnya. Itu ketika bara api yang dipakai untuk masak, supaya kayunya itu bisa dihemat di waktu itu, katanya anaknya, katanya bapaknya, enak matikan itu kompornya istilahnya, tumangnya itu. Ambil air, mau dituangkan tidak, supaya jadi arang bisa dipakai lagi. Boh, jangan pakai itu, jangan pakai air, kencingi saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana kita kencing, kemin bianan, mana kemin. Pas kocak, boh, cenya banyak yang gue cekik boleh. Itu cerita, enggak, ini benar atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan orang cerai seperti itu, dah. Ya, jalurnya apa? Hampir sama lah. Oleh karena itu, ajarkan anakmu, istrimu dan keluargamu itu baik. Suka dermawan, suka apa? Suka berinfak, ajari. Ada komis, Assalamualaikum, nih enak, bawa sana. Kalau saja BTB, anak itu berjalan, malah bisa. Jadi kalau kamu apapun saja harta yang kamu infakkan kepada orang lain, itu kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Nih, wala tunfiqu, tak pakai tak, anta. Damirnya anta. Apapun saja harta yang kamu ya infakkan berupa kebaikan apa saja, ya enggak? Maka fali anfusikum, maka sungguhnya itu akan kembali kepada kebaikan, itu kembali kepada dirimu. Ini bukan pakai ka. Kalau tadi pakai antah, tak sendiri. Tetapi kalau sudah kembali kebaikan itu kepada dirimu, pakai kum. Kenapa kok pakai kum? Karena yang menunjukkan dan yang memberi itu sama. Berarti anak dan orang tuanya itu dapat pahala sedekah. Makanya ajari. Keluarga itu ajari baik. Jangan ajari tidak baik. Paham? Karena kebaikan itu akan kembali kepada keluarga itu sendiri. Kalau satu dapat, nah, kadang-kadang kalau misalkan kamu memberi, ya Allah, saya ini akan infakkan atas nama ayah saya, ibu saya, ini saya. Ya. Pas baca ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mu'ni, Allahumma ghanini fadlika masya. Baru kasih. Paham? Ya. Wa ma tunfiqun illa ibtigha'a wajhillah. Dan apapun saja yang kamu sekalian infakkan, ya, kamu infakkan harta apa saja, ya, tidak lain hendaknya kamu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nama saya, orang tua dan anak-anak. Bismillah, ya Allah, aku infakkan ini karena untuk mencapai atau menggapai ridhamu ya Allah. Bismillah. Baca ya Hanan ya Manan tadi. Paham? Nah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa saja yang kamu infakkan berupa harta, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengembalikan kepadamu dengan secara sempurna. Yuwaffa ilaikum, sempurna. Artinya tidak dikurangi, bahkan ditambah. Yang namanya sempurna itu kan, kalau timbangan itu kan seimbang. Iya. Tapi sempurnanya yang apa yang Allah berikan sebagaimana janjinya, bila mana dikasih satu akan kembali 10. Dikasih 10 ke 100, 100 sejuta, terus begitu. Dan bahkan tak terhingga. Nah, gitu kita bagaimana menyikapi ini ayat Al-Quran. Ustaz itu
bukan anu ya. Ustaz ini kan tahadus bin ni'mah. Waktunya Ramadan, Ustaz, ya Allah, tadi pesan sekali. Sama sekali Ramadan awal dia udah punya uang. Terawih banyak sih. Ya, bilang sama yang terawih. Kita malam hari ini niat berpuasa sebulan penuh, ya. Kecuali yang wanita, nanti kalau sudah datang tamunya, ya sudah, tidak usah. Tetapi niat ibadah karena Allah. Niat berpuasa karena Allah. Niat segala-galanya ini untuk ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, apapun saja yang kita infakkan, mudah-mudahan ini semuanya nilai ibadah. Fokus untuk ibadah. Akhirnya sudah ibadah sampai malam tadi. Ustadz pinginnya ya bersedekah sama mereka. Tidak punya uang, mau sedekah ya apa? Tidak punya uang. Malam Ramadan, malam-malam terakhir 2029, ya Allah ngasih teman. Itu Umi tapi petompes kan sudah bilang nafkah itu petompes. Kata mereka Habib Tibi sebenarnya petompes. Padahal cek monggo menurut logika Habib perlu, tapi Habib nyatakan mereka lebih perlu. Ya sudah kasihkan sama mereka. Habib tidak perlu. Seperti itu. Jadi Habib berbicara tentang masalah nafkah, kosongkan apa yang ada di mulutnya. Mau berapa juta? 10 juta, 20 juta, kosong aku. Tidak. Kenapa? Merasa nikmat. Sesuatu yang tidak punya jadi ada. Itu memang pembelajaran. Bukan riya, bukan. Tetapi untuk mencoba sampai di mana Habib sendiri ngerti apa enggak dengan Al-Quran. Ternyata ngerti. Ya, kosongkan dia, kosongkan juga. Habiskan. Besoknya enggak tahu apa yang terjadi. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, berarti kamu sudah jatuh Habib. Mungkin ya. Paham? Tinggal niru saja. Sudah niru ada orangnya dan tidak yang ditiru itu tidak merasa kesempitan. Ya, malah dilapangkan sama Allah SWT. Ya, sekarang tidak ada, besok ada. Gitu terus begitu. Seperti itu dah. Menyikapi infaknya tadi ya. Jadi kalau kamu betul-betul mengimani dan meyakini bahwa apa yang kita infakkan akan kembali kepada kita dengan secara sempurna dari Allah, wa antum la tudlamun, dan kamu itu tidak didalimi. Jelas. Sudah diberi sama Allah dengan sempurna, kamu tidak didalimi, tidak merasa rugi. Ya. Tidak dirugikan dengan pemberian itu, dan kamu tidak merasa khawatir karena ada Allah. Coba di sini ada Allah. Di sana ada Allah. Di mana saja ada Allah. Kamu harus bersama Allah. Kun ma'allah. Karena itu jadilah kamu selalu bersama Allah. Jika kamu senantiasa bersama Allah, niscaya Allah akan mengayomi kamu. Dan Allah tidak mendalimi kamu karena kamu baik kepada hamba-hambanya. Nabi Allah Ibrahim itu kan Nabi. Ya, Nabi Ibrahim. Nabi dan Rasul. Paling mulia Nabi di zamannya. Ya. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi Ibrahim. Hey Ibrahim, berikan aku makan, 1 minggu aku tidak makan. Ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu masuk Islam, ikuti aku, sembah Allah. Tidak. Dari Yahudi. Bilang tidak langsung, tak perlu lapar. Lapar tak apa, asal tak masuk Islam. Tidak, katanya. Ya sudah. Nikah. Pergi dia. Pergi turun ayat, Jibril datang. Abi salam kepada Nabi Allah Ibrahim. Hei Ibrahim, orang itu adalah hambaku yang datang kepadamu. Dia minta makan hanya sepiring saja untuk mengganjal perutnya. Kamu usir karena tidak masuk Islam dan tidak menyembah kepada aku. Kamu tahu berapa umur mereka? Umurnya dia berapa? 60 ya Allah. 60 tahun aku kasih makan, aku tidak peduli walaupun dia tidak menyembah kepadaku. Aku kasih makan. Kenapa kamu sepiring saja tak kasih? Aduh, Nabi Allah Ibrahim seperti dibelai, tidak keluar darah. Dan saking takutnya, penyesalan seperti itu. Didatangi, dicari, sampai ketemu. Saat ketika ketemu, apa katanya? Hei saudaraku, mari kembali ke rumah.
Aku sekarang begini. Loh, kamu kok sekarang baik, katanya orang Yahudi. Ya, aku menyesal atas perbuatan kami kepadamu. Kenapa menyesal? Karena turun ayat kepadaku. Kenapa engkau hardik Yahudi itu? 60 tahun aku kasih makan walaupun dia tidak menyembah kepadaku. Kamu hanya minta satu piring, kamu tidak kasih. Karena itu aku datang kamu dan aku berbuat baik kepadamu. Apapun yang kau minta aku beri. Kalau demikian Allah masih kasih sama sayang kepadaku. Kalau demikian Ibrahim, aku mau masuk Islam. Belum makan, belum dikasih makan sudah mengatakan Islam. Nah itu saudara, dengan infak. Orang tuh bagaimanapun permusuhan kamu dengan orang dia begini. Tukang sihir banyak di satu kampung. Ya, ketika Habib dakwah, mereka masuk Islam semuanya. Menjadi hilang dengan perbuatan itu dan kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhlak. Ini kan belajar akhlak. Walaupun tegur itu dari Allah, tapi ini akhlak. Infak ini penting. Jangan kamu biarkan mereka itu tidak paham, walaupun dia kafir. Dia masuk Islam gara-gara dan teguran karena sebab dia. Allah. Makanya cerai-cerai ya. Apalagi kalau tetangga minta ini kasih, ambil sedikit dapur. Korang bertambah boleh. Sampai kamu tidak makan tidak apa-apa. Yang penting orang lain yang minta itu. Nah, seperti itu. Habib jiwanya seperti itu. Jadi tinggal meniru kamu bagaimana menyikapi guru ini. Kalau guru itu bisa, pasti kamu tentunya bisa. Ya, dan harus bisa. Kalau tidak bisa, jangan aja kamu jadi murid berarti. Hah? Jangan aja. Kalau kamu tidak kuat, jangan aja. Sakit tak sakit? Sakit. Kuat sekali. Ada orang tinju, ya, ngangkat 1 kintal, kuat. Ya, mau tak kuat, jangan 1 kintal, setengah kintal kada, atau 5 kilo kada, sampai kuat menjadi 1 kintal. Artinya kalau kamu tidak bisa berinfak banyak, infak sedikit. Pokoknya terus-terusan, tiap hari. Sedekahkan dirimu, sendi-sendimu itu dengan apa? Dengan infak. Kamu akan sehat, katanya Nabi. Paham?